Ya suaranya belum Belum kedengeran Pak Ibu. dosen. Kurang kenceng suaranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini panjang banget. Baik, izin dulu Pak dosen, kami dari kelompok 12 ingin berpresentasi mengenai konstruksi epistemologi Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kami semua termasuk Pak dosen bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Widya Aristiana, terus teman kami Khairul Falah, Pak Taufik Kamal, dan Pak Dede Sanjaya, insya Allah akan bergantian membaca makalah tentang konstruksi epistemologi Islam. Mohon maaf Pak, kalau misalnya agak melenceng, kami kemarin mencarinya agak-agak sulit gitu ya, saling bergantian. Jadi nanti tolong mohon bimbingannya gitu. Ya, Baik, boleh. saya mungkin langsung ke pembahasannya aja ya, mungkin nanti Pak Khairul Falah yang akan mengeser makalahnya. Saya akan langsung ke pembahasannya teori musawibah dan mutakhitiniyah. Pertanyaan yang paling mendasar dalam berijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid apakah selalu benar? Al-Ghazali berpendapat bahwa mohon maaf Pak Falah, tadi udah di-share deh kayaknya Pak Falah, Ya, Sebenarnya Bu. sudah kelihatan. sudah kelihatan. Oh Sudah ya, sudah Ya, kelihatan. Langsung aja. oh ya ya, ada, Bu. belum di ini. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Hmm. Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad dalam permasalahan yang termasuk kategori dugaan atau zahniyah adalah benar dalam kurung Al-Ghazali 2014-492.5. Sementara ulama lain menegaskan bahwa ijtihad yang benar hanyalah satu. Ini artinya yang lain salah. Dalam kitab karya Al-Ghazali Al-Mankahul menyebutkan bahwa Al-Syafi'i, Abu Ishaq dan sekelompok fuqaha menyatakan bahwa hasil ijtihad yang benar adalah satu dan mendapat dua pahala, tetapi yang salah menerima satu pahala. Dalam kurung Al-Ghazali 400 Hijriah, garis miring 980 Masehi. Pendapat Jazuli dan Ain ijtihad dibagi menjadi dua bagian, diantaranya meliputi ijtihad dalam istinbat hukum dan penjelasannya, istibat al-ahkam wa bayanuh, dan ijtihad dalam penerapan hukum atau tatbik al-ahkam hal. Ijtihad berfokus pada segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara yang bersifat praktikal melalui kaidah istinbat atau rumusan terkait hukum. Sedangkan definisi dari kias, secara garis besar definisinya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinaskan dalam Al-Quran dengan hukum kasus lain yang dinaskan dikarenakan adanya persamaan ilat hukum. Ilat sebagai metode kias untuk menghasilkan hukum terhadap persoalan baru dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut. Ilat dapat diketahui dari petunjuk nas surat Al-Hasyr ayat 7. Isyarat al-nas seperti pada hadis yang artinya dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang kucing. Kucing itu sebenarnya tidak najis karena ia tergolong pelayan-pelayanmu. Diriwayatkan oleh 4 perawi hadis dan disahihkan oleh Al-Tirmizi dan Ibnu Kuzaimah. Kebenaran dalam usul fikih adalah nisbi atau zahni dan relatif atau mukhtalafih dan menganut hukum probabilitas ijtihadiyah. Titik tolak orang yang berijtihad semacam itu merupakan kebenaran yang kreatif dan cerdas dan tidak menyalahkan orang lain seperti halnya menghakimi salah, bid'ah, jumud, dan sebagainya. Al-Ghazali berpendapat dengan penalaran serta argumentasi bahwa untuk memastikan ini dan menyalahkan orang yang berbeda pendapat bahwa setiap mujtahid dalam persoalan yang bersifat dugaan atau hanya baru sebatas hipotesis adalah benar. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Pak Taufik atau Pak Falah. Silakan Ya, Pak. mohon izin Pak dosen ya untuk melanjutkan. Kebenaran mantik memiliki hubungan kausalitas yang jelas dan harus relasional yang memungkinkan kontrol proposisi. Sedangkan kebenaran usul fikih ditekankan pada penafsiran logika yang kadang-kadang bercampur dengan intuisi, imajinasi, dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, melalui penafsiran semacam ini,
usul fikih lebih mampu memasuki pada sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat atau af'al atau amalan perbuatan para mukallafin. Seluruh teks yang ada pada Al-Quran maupun Al-Hadis yang berbentuk zonni atau dugaan maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda atau mukhtalaf fih pula. Penganut paham musawwibah dikatakan bahwa kesimpulan yang beda-beda itu bahwa yang benar tidak hanya satu, bahkan bisa juga seluruhnya benar. Adapun penganut muqatti'ah menganggap bahwa semua uraian dari sebuah kesimpulan yang dihasilkan adalah banyak, maka yang benar cuma satu saja. Kenatipun jika kesimpulan-kesimpulan tertentu ada nilai kontradiktifnya. Teori kebenaran dan kesalahan dalam berijtihad. Dalam buku Al-Fikru Al-Usul karya Sulaiman menjelaskan bahwa dalam perbedaan antara doktrin yang digunakan oleh golongan al-mutakallimin dan al-ahnaf terkait pembentukan atau aturan fundamentalis yang ada pada golongan al-mutakallimin didasarkan sepenuhnya pada konotasi gaya linguistik dan bukti syariah yang disinergikan bersama pada akal. Pendapat Juhaili Nasr dalam kitab Wajiz Teori Kebenaran dan Kesalahan dalam Berijtihad juga disinggung bahwa terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijtihad dalam masalah fikih atau jurisprudensi yang bersifat dugaan. Nah, dalam hal ini, setiap hasil yang berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan berikut penjelasannya. Terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijtihad dalam masalah fikih atau jurisprudensi bersifat dugaan. Nah, dalam hal ini artinya setiap hasil dari berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan. Banyak pendapat muncul tentang masalah ini dan kami mengatakan banyak. Dan itu termasuk dalam dua pendapat terkenal. Yang pertama adalah pendapat mujtahid yang benar. Dan yang kedua pendapat mujtahid yang salah. Baik, silakan dilanjut dengan Pak Taufik ya. Silakan Pak Taufik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan metode dalam mencari sebuah kebenaran, sebuah ilmu, dan penelitian serta kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan adalah tidak terpisahkan satu sama lain, artinya ada keterkaitan antara kebenaran ilmi, penelitian, dan kebenaran. Ilmu itu tadi tipe ya, antara kebenaran ilmu. Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat di mana hasil dan proses sangat mengikat. Adapun penelitian merupakan sebuah proses, sedangkan hasil dari penelitian adalah ilmu atau filsafat. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penelitian, ilmu, dan filsafat adalah proses untuk menuju pada suatu hasil yaitu kebenaran. Secara epistemologis, qat'i berarti pasti atau yakin dan tidak mengandung unsur sifat daripada keraguan dan tidak mungkin dipertanyakan lagi karena sudah finish. Berbeda dengan zanni yang masih memiliki kemungkinan hasilnya salah dan juga bisa benar. Tidak pasti seperti qat'i. Untuk menentukan bagaimana sebuah ilmu tersebut dapat dikatakan qat'i atau zanni, ini tergantung pada sumber ilmu tersebut didapatkan. Bila sumbernya qat'i, maka dengan sendirinya ilmu yang dihasilkannya juga bersifat qat'i, yaitu sifatnya pasti dan yakin, dan begitu pun sebaliknya. Bila sumber yang didapatkannya diragukan, maka ilmu yang disandarkan pun diragukan kebenarannya. Dan kesimpulannya adalah, dalam kaitannya pembahasan di atas terkait bagaimana konstruksi epistemologi Islam melalui satu telaah dalam bidang fikih dan usul fikih mengenai teori musawwibah dan mukhatti'ah dalam usul fikih. Dalam disimpulkan bahwa usul fikih lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam.
Sehingga bagi pengikut teori Musawwibah dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berpikir yang sejalan dengan jalur usul fiqh. Sedangkan mengikuti mukhatti'ah akan berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu yang benar cuma satu saja. Apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya. Baik, terima kasih Pak Fala dan Pak Taufik. Baik, teman-teman, mungkin untuk lebih jelasnya, Pak dosen bisa membantu untuk menjelaskan makalah yang sudah kami bacakan. Ya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kelompok 12 dalam membacakan makalah pada siang hari ini. Waktu dan tempat kepada Pak dosen dipersilakan. Masih ditutup, Pak dosen, mohon maaf. Iya. Speakernya. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya, Pak Taufik, dan juga tadi Pak Falah lah saya sebut ya. Menarik nih sebenarnya ya. Cuman ini dia terlalu detail dan mungkin memang kemarin sempat tidak apa ya koordinasi gitu sehingga sempat ya itu bagian dari usul fikih ya. Kebetulan itu salah satu dari saya bisa lah sedikit terkait dengan usul fikih karena memang background saya di sana. Tapi yang saya maksud di sini ya di kaitannya dengan metodologi penelitian itu adalah saya sebutnya dengan fikih. Fikih itu secara simpel itu adalah dimensi hukum dari suatu permasalahan. Nah, karena prodi kita ini adalah pendidikan agama Islam, berarti ya dalam proses pendidikan agama Islam itu ada dimensi-dimensi hukum yang mungkin itu tidak dibahas secara detail oleh ahli dalam bidang syariah atau hukum Islam. Oke, saya mau bicara dulu, mungkin kita bisa diskusi utamanya yang presentasi ini ya. Jadi nanti kan nanti akan mungkin untuk yang UASnya kita tukar dengan judulnya itu adalah yang lebih simpel, yaitu usul fikih ya sebagai metode penelitian ya pendidikan agama Islam. Nah, saya akan berikan satu contoh misalnya. Ini kan sebagian besar ada di pesantren. Ada di pesantren ya. Kemudian ada juga ini kan ibu-ibu nih ya, misalnya ibu-ibu kan kaitannya dengan misalnya seragam kalau di sekolah. Kita bicara tentang pendidikan agama Islam ya di sekolah ya. Misalnya saya tanya ke pendapat Bu Widya dulu nih sebagai ini ibu ya. Bu Widya kira-kira gimana kalau ada sekolah dan ini ada ya di sekolah Kota Bogor ya ini lepas dari karena hukum tapi saya juga netral sih ya di ada salah satu sekolah ya SMA Kota Bogor dan itu notabene-nya adalah ya sekolah Islam gitu ya, tapi tidak mewajibkan misalnya siswinya untuk memakai jilbab. Nah, pendapat Ibu kayak gimana nih kira-kira nih? Saya ya Ustadz ya sebetulnya kalau Nah, sudah membawa mohon maaf ya membawa nama Islam mhm, gitu ada baiknya sebetulnya kalau sudah membawa misalnya nama sekolah Islam mhm, kita walaupun sehari-hari mungkin ya khususnya yang untuk akhwat Ustadz mhm, kalau misalnya di rumah tidak menggunakan jilbab ada baiknya ketika ke sekolah itu menggunakan jilbab gitu Ustadz karena kan orang-orang pahamnya sekolah Islam itu kan berarti sudah apa ya wajibnya Muslim wanita itu menutup aurat gitu. Sedangkan kalau misalnya sekolah Islam tidak menutup aurat tuh agak aneh rasanya gitu. Dan pernah saya alamin sebetulnya Ustadz waktu saya mengajar mhm, bukan SMA gitu ya, tapi di SD, salah satu SD di Kota Bogor gitu. mhm, Saya itu tahun 2018 saya mengajar di sekolah itu gitu. mhm, Kebetulan saya mengaji metode tilawati. Ketika masuk ke mhm, sekolah itu, saya agak bingung mhm, kok waktunya mengaji si anak ini tidak menggunakan hijab gitu atau mukena mhm. lah istilahnya gitu. Kena Padahal ya. di situ kan Mhm, sholat zuhur juga. Nah, itu agak kaget Ustadz. Cuman pada akhirnya saya tidak punya power istilahnya di situ karena memang itu termasuk sekolah agak terkenal gitu ya di salah satu kota Bogor. mhm, Pada akhirnya saya yang membiarkan. Cuman pada akhirnya ketika saya mengajar kelas 4, 5, 6, saya memberanikan diri bekerja sama dengan wali kelasnya untuk meminta anak-anak yang perempuan ketika mengaji itu silakan menggunakan bawa hijab dari rumah atau menggunakan mukena gitu. Agak miris sebetulnya orang tua sih bisa bekerja sama Ustadz kalau namanya sekolah Islam itu ada baiknya kalau di rumah tidak menggunakan hijab minimal ketika keluar ataupun berangkat sekolah lebih baik menggunakan hijab gitu sih Ustadz. nah, itu dia. Jadi kalau saya bukan bicara tentang hukumnya sebenarnya, tapi justru metode ya ataupun cara
yang menjadikan argumentasi kuat bagi kita bahwa seorang siswi itu ya wajib pakai hijab, terutama yang sudah dewasa, sudah balik. Nah, kira-kira Ibu ya mau nanya nih, nanti yang lain juga kebagian tentang Pak dengan yang lainnya. Kira-kira dasarnya apa ketika Ibu itu mengatakan bahwa jadi mendasar sih metodenya itu seperti apa, caranya bagaimana, argumentasinya itu bagaimana ketika menyatakan bahwasanya seorang siswi ya apa SD ketika belajar tilawati ngaji dan lain sebagainya itu harus pakai hijab. Jadi saya bukan bicara, jadi bukan produk hasil akhir hijabnya, tapi untuk memberikan argumentasi dasarnya itu apa? Ya dari mana, dari mana? Jawabannya kira-kira gimana? Mungkin kenapa ya? Maksudnya buat menghormati aja ya Ustadz ya. Maksudnya namanya mengaji gitu ya. Namanya mengaji akan Uh-uh. membaca istilahnya membaca apa ya ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Itu ya Hmm. minimal bukan dari sayanya pribadi gitu ya. Dari sekolahnya juga harusnya sudah memberitahu bahwa nanti ketika mengaji minimal pakai penutup ya gitu. Karena kan Oke, saya rasanya potong kalau ya. misalnya ini kayak tidak sopan aja gitu Ustadz gitu masalahnya Oke, kalau oke. mengaji dengan Ya, rambut yang kelihatan gitu. nah, oke, saya potong ya. Jadi sebenarnya bukan masalah tidak sopan, etika atau wajar, tapi itu adalah dimensi hukum atau dimensi fikih dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke ya. Nah, jadi dimensi fikih atau dimensi hukum dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Caranya bagaimana? Ya, bukan cara istilahnya itu kebijakan, bukan, tapi kita sebagai mahasiswa gitu ya, belajar metodologi, belajar Islam juga. Ini kenapa? Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel, Ibu, pertanyaannya itu. Menurut Ibu pakai hijab itu wajib ya? Wajib kan Iya ya, wajib termasuk juga Ustadz, untuk betul. anak-anak ya, wajib ya. Ya, terutama yang Nah, untuk balik. Makanya tadi yang saya bilang Ustadz ketika kelas 4, 5, 6 saya memberanikan diri ke ya mereka untuk betul, ketika betul. mengaji gitu. Tapi Ya yang di kelas betul. bawah saya nggak berani gitu. Iya. Nah, beraninya kan pasti ada dasarnya dong, gitu kan ya. Pasti ada dasarnya. Maksud saya, pertanyaannya saya simpelkan lah, nggak ngalor ngidul, nggak muter-muter. Pasti dasar ibu mengatakan bahwasanya pakai hijab itu wajib bagi yang sudah balik. Apa dasarnya? Karena di dalam Caranya Al-Quran ada ya bagaimana Ustadz ya. menetapkan bahwa pakai Di- hijab itu wajib? Iya, karena anak yang sudah balik itu minimal bisa menutup aurat dan menutup aurat itu ada apa namanya panduannya dari Al-Quran dari surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Ada selain Al-Quran apalagi? Banyak hadis-hadis ya Ustadz ya. Mungkin teman-teman bisa membantu juga Iya, menjawab mungkin silakan yang tanya bisa sih bagi aja membantu. gitu ya. Atau yang udah ini nih, yang ya kita mau nanya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tadi saya bilang urgensi pentingnya dimensi fikih dalam pendidikan agama Islam. Karena faktanya memang seperti itu. Kalau kita kemudian menjawab, itu kan cuman etika aja, itu cuman aturan aja, itu cuman ya biar agamis lah. Tidak, tidak seperti itu. Justru ada metode, ada cara untuk menetapkan sesuatu itu yang menjadi disebut dengan apa? Ahkamul khomsah, hukum yang lima. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Ya kan ya? Nah, ketika kita mengatakan pakai hijab itu wajib, kan berarti harus ada dasarnya. Tadi Ibu mengatakan Al-Quran betul sekali, itu nomor satu. Setelah Al-Quran apalagi? Ya, kemudian apalagi. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan metode istimbat atau usul fikih, ya. Atau kita sebut saja usul fikih sebagai metode dalam penelitian. Oh, jangan Bu Widi aja dong, yang lainnya. Siapa nih? Tadi saya mau nanya ke Pak Khairul Falah atau Pak Taufik nih. Ya, ini juga tadi yang pertanyaan pertama. Jadi Bu Ibu, jadi Bu tadi jawabannya adalah bahwa ketika seorang guru ya mewajibkan misalnya siswinya yang sudah balik untuk pakai hijab, pakai jilbab, otomatis dia ada metodenya, ada caranya gitu ya. Nah, karena kita itu kuliah ya kita tidak hanya mengatakan pakai hijab itu bagi muslimah itu wajib ya. Itu kan produk gitu kan. Tapi caranya ini loh, kenapa itu wajib? Tadi betul ya di surat An-Nur ya di ayat 31, kemudian juga surat Al-Ahzab 59, kemudian juga nanti di hadis gitu ya, kemudian nanti mungkin ada ijma, kemudian ada kias gitu ya, mungkin ada urf juga di sana unsurnya, ada unsur lagi saddu dzari'ah. Nah, itulah yang disebut dengan usul fikih untuk menjawab berbagai persoalan dimensi fikih atau dimensi hukum dalam pendidikan agama Islam.
Oke ya, itu satu contoh. Jadi kalau produk sih kalau menurut saya terserah silakan saja. Tapi yang paling penting adalah penguasaan terhadap metodenya. Itu penting ya. Jadi ketika ditanya kenapa sih sekolah Islam itu siswinya harus pakai hijab? Ini dasarnya Pak. Ini kita kan Islam gitu. Oke ya. Kemudian yang kedua menarik nih. Saya mau tanya ke gantian Bu. Dia nggak usah jawab juga nggak apa-apa ya. Ke tadi pemateri yang berikutnya Pak Taufik Kamal nih. Ya atau ada Pak Ahmad Rikordi juga di siapa yang mau ditanya nih. Gini. Kalau di pesantren, kayaknya semua udah paham ya, bahwa di pesantren itu sekolah pesantren putra dengan putri itu dipisah, gitu kan ya. Kemudian juga kelasnya juga beberapa pesantren, rata-rata pesantren itu ya dipisah ya, putra dengan putri. Nah, sebenarnya kayak gimana sih? Apa namanya, misalnya sekolah putra dengan putri udah dicampur saja gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang ketika mengajarkan siswi, mengajarkan santriwati itu biasanya itu yang sudah menikah gitu ya. Atau mungkin yang ada batasnya lah, ada aturannya. Nah, pertanyaan dari saya juga sama, hampir sama dengan tadi. Metode seperti apa ya yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwasannya harus dipisah ya antara laki-laki dan perempuan di pesantren. Ya mungkin kalau di sekolah umum mungkin berbeda ya. Nah, kalau di sekolah Islam kayak gimana nih? Nah, jadi bukan di produk akhirnya, tapi di metodenya. Nah, itu yang nanti disebut dengan apa? Dengan usul fikih ya, artinya usul ya dasar asas dari fikih atau dimensi hukum ya di dalam Islam. Sebenarnya fikih itu adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muqtasabu min adillatiha tafsiliyah sebenarnya itu. Jadi simpelnya itu fikih itu adalah hukum dimensi hukum dari syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari yang diambil dari dalil-dalil yang praktis. Nah, siapa nih yang mau ditanya lagi nih? Ya, tadi Pak Khairul Fala mau ditanya nggak nih, kenapa sih metodenya? Karena ini kan materi tadi kebetulan terkait dengan usul fikih itu satu contoh ya tentang dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, termasuk juga misalnya sholat gitu kan ya, sholat kan ya dipisah gitu laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini gitu ya. Nah, kenapa sih seperti itu? Tapi tadi konteksnya karena PAI ya di kelasnya, kayak di kelasnya ya. Kemudian masih kayak Pak Khalifah kira-kira gimana nih? Coba silakan. Apa nih dasarnya Baik. metodenya apa untuk menetapkan bahwa itu kok harus dipisah gitu? Mau dipisah mau enggak terserah yang penting metodenya, caranya. Silakan. Pak sedikit menjawab ya Pak, tapi mohon maaf kalau Ya, ada kesalahan. ya. Mungkin kenapa seperti itu ya sudah jelas dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab fikih yang lainnya seperti kitab Safinah yang sudah ada penjelasannya bahwa tentang aurat itu harus ditegakkan atau laki-laki auratnya dari mana sampai mana, perempuan dari mana sampai mana auratnya. Maka ketika di pondok atau di sekolah atau dimanapun kita harus mengacu kepada Al-Quran, ya atau hadis ya Pak, seperti itu. Mungkin itu metodenya Pak. Dan penerapannya mungkin di sekolah juga diajarkan oleh gurunya, dijelaskan. Kalau di pondok, itu salah satunya dengan cara dihijab ketika mengaji, dihijab atau dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Karena aurat itu, ya kalau kita melihat aurat yang bukan mahram ya itu adalah dosa. Seperti itu mungkin Pak. Kenapa Ya, oke ya. Jadi alasannya? minimal sudah dipahami walaupun nanti boleh dijelaskan di makalah. Jadi tentang usul fikih sebagai metode penelitian ya sebagai metode dalam mencari kebenaran dalam pendidikan agama Islam ya. Tadi kurang lebihnya betul lah tadi. Ya standarnya minimal ya ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, nanti ada aqwal ulama termasuk kalau di Indonesia ya ada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau mungkin fatwa misalnya dari lajnah atau mungkin juga dari lembaga tarjih atau mungkin juga dari Bahsul Masail dari berbagai lembaga keagamaan Islam itu juga bisa menjadi pedoman masing-masing. Jadi ada dasarnya. Jadi bukan hanya ini kan kita kuliah ya. Jadi kita tuh bukan hanya mengikuti saja, tapi kita itu berpikir. Kemudian kita itu oh ternyata metodenya begini. Ya kenapa sih? Misalnya nih
apa kalau umpamanya perempuan nih misalnya kalau nyanyi joget-joget gitu kan ya, oh, ini kan nggak boleh nih gitu ya. Kok nggak boleh? Kenapa sih? Kita ada muncul kritis seperti itu. Kenapa sih nggak boleh? Kenapa sih perempuan tuh nggak boleh joget-joget gitu kan ya? Gitu dan lain sebagainya lah banyak gitu. Jadi yang penting adalah metodenya. Nah, menarik juga nih misalnya nih, punten bisa naga sedikit ini. Misalnya nih, kira-kira nih gantian ke siapa nih ya? Ke Pak Taufik Kamal atau siapa nih? Sekarang itu kan era digitalisasi itu memunculkan apa ya, pornografi itu sangat luar biasa. Nah, permasalahannya sudah cukup lama dibicarakan sebenarnya tentang misalnya, mohon maaf, misalnya sex education misalnya, ya. Nah, sex education dalam Islam itu seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, ini penting nih saya tanya ke Pak siapa nih ya, Pak Taufik Kamal nih, oke, atau siapa nih? Atau tadi yang presentasi siapa lagi selain Pak Khairul Falah ya? Wah, tengah tuh kakaknya mau makan ya. Itu nanya Pak Hasan mau komentar. Nah, dari siapa selain Pak Ustadz Khairul Falan nih? Jadi kaitan dengan sex education itu kira-kira dalam Islam itu seperti apa? Gimana ketika PAI misalnya mengajarkan tentang kalau sex education kan berarti kaitan dengan apa? Ya sebenarnya mulai dari babul mak tuh ya, mulai dari cara mandi janabah gitu kan. Itu kan sebenarnya kaitan juga dengan apa? Ini juga ya dengan sex education juga gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi apa istilahnya itu ini penting dari dimensi fikih ataupun hukum dalam pendidikan agama Islam sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali dan mungkin kita bisa pelajari bersama. Oke ya. Oke, yang lain ada yang mau jawab lagi nggak siapa? Tadi satu lagi, oh Pak Taufik Kamal silahkan. Gimana nih sebenarnya mengajarkan sex education dalam Islam nih? Silahkan metodenya. Terutama nanti kayak gimana sih sebenarnya? Nah, silahkan Pak Taufik. Siapa dosen? Saya menjawab Ya, sedikit aja ya mungkin. ya silahkan. Banyak juga boleh. Boleh ya. Ya, sih. Sex education di dalam Islam itu eh, bertujuan kan untuk membimbing dan mengasuh anak ya dalam memahami seksualitas dan juga cara berinteraksi dengan sesama jenis laki-laki dengan Hmm. perempuan. Hmm. Mungkin di dalam ilmu fikih ada beberapa hal yang dibahas di dalam sex education itu. Salah satunya adalah bab satrul aurah. Hmm. Bab satrul aurah itu mengajarkan tentang cara bagaimana laki-laki dan perempuan dalam menutup auratnya. Hmm. Artinya mengajarkan anak-anak kita, yang remaja-remaja kita untuk menutup aurat sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan di dalam syariat. Nah, ini salah satu bab yang sangat amat penting di dalam ilmu fikih dalam bertujuan untuk sex education di dalam Islam itu. Yang kedua mungkin adalah mengajarkan tentang apa ya? Ifah. Nah, di dalam fikih juga mengajarkan tentang ifah, yaitu bertujuan agar membentuk nafsu kita, agar peserta didik itu mampu mengendalikan potensial seksual dan mengarahkannya ke arah yang baik. Nah, dan yang ketiga itu ada yang namanya mengajarkan untuk apa namanya melampiaskan hasrat biologis secara halal. Makanya di dalam fikih ada namanya kitabun nikah atau babun nikah gitu. Ya kan mengajarkan melampiaskan hasrat itu, hasrat biologis manusia melalui pernikahan, bukan sembarang melakukan hubungan seksual. Mungkin itu aja ya Pak Dosen. Oke, Silakan. ya. Nah, nanti kalau termasuk metodenya nih, jadi metode misalnya itu dalam Al-Quran misalnya Pak Taufik nih, apa nih contohnya di Al-Quran, ya, kemudian di hadis juga, kemudian dari pendapat para ulama, kira-kira kayak gimana nih? Kalau tadi kan secara umum, jadi kita itu memang betul, tadi itu adalah hasilnya, tapi yang kita harapkan itu bukan hanya hasil, tapi proses untuk memahami, ya, untuk memahami termasuk juga, ya pendidikan agama Islam PAI salah satunya itu kan adalah fikih. Nah, pertanyaannya tadi adalah kapan sih seorang siswa itu diajarkan misalnya harus memakai pakaian sesuai dengan ya jenis kelaminnya misalnya gitu ya. Kemudian tadi diajarkan juga saya sempat itu ketika anak-anak MTS Aliyah itu misalnya mandi janabah misalnya, mohon maaf gitu ya. Nah, itu kan itu bagian juga dari awal gitu, termasuk juga tadi misalnya laki-laki itu harus ya memiliki sifat kelaki-lakian gitu kan ya.
Nah, perempuan juga harus sama gitu. Kemudian nanti ya mungkin mulai dipisah atau mungkin diatur lah minimal itu adalah interaksinya antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya tadi kan kaitan dengan dipisah berarti kaitannya dengan apa? Hukum ikhtilat gitu ya. Ikhtilat itu kan campur baur itu kayak gimana sih sebenarnya? Itu penting atau tidak terserah masing-masing mau ada mengatakan ikhtilat boleh atau enggak itu menurut saya sih ya silahkan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah metode cara untuk menyimpulkan bahasa lainnya adalah metodologi penelitian yang digunakan ya. Jadi kita punya dua nih dalam usul fikih sebagai metode penelitian dalam pendidikan agama Islam. Pertama adalah dimensi hukum atau dimensi fikih dari pendidikan itu banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita luaskan misalnya boleh nggak sih kita misalnya di Fakultas Kedokteran itu ya untuk uji coba misalnya untuk eksperimen percobaan itu orang Islam gitu ya orang Islam kemudian misalnya dibedah gitu ya atau mungkin mohon maaf misalnya diambil organnya ya. Nah itu kayak dari misalnya boleh nggak sih itunya? Nah itu sebenarnya kaitan dengan pendidikan termasuk juga nanti yang ada dalam apa dunia sekolah, MTS, aliyah, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi nanti untuk Bu Widya, kemudian Pak Khairul Fala dan Pak Taufik Kamal nanti untuk UASnya itu adalah kaitannya dengan tadi usul fikih sebagai metodologi penelitian ya dalam pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana fikih tarbawi ya atau fikih pendidikan dan pendidikan fikih ya kan ya atau mata pelajaran fikih kan itu diajarkan itu bagian dari materinya. Jadi kita fokus di kurikulumnya. Walaupun selain itu lingkungan juga juga perlu di ini kan perlu dikaji juga ya menjadi misalnya kayak gimana sih definisi lingkungan yang Islami itu seperti apa sih sebenarnya misalnya budaya kerja Islami misalnya atau sekolah yang Islami itu seperti apa bukan hanya bangunannya bukan hanya arsitekturnya tapi juga apa perilaku di dalamnya dan juga kebijakan serta aturan-aturan yang ada ya sehingga oh ini harus ini misalnya nih anak-anak yang laki-laki itu harus misalnya apa tadi sholatnya di masjid misalnya. Gitu ya. Yang perempuan mungkin di musola apa sekolah misalnya. Nah, itu kan bagian juga dari apa yang disebut dengan apa dengan fikih tarbawi atau fikih pendidikan. Menurut saya ini sangat penting karena di masyarakat itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan fikih. Tapi itu dalam ruang lingkup metode penelitian ya atau pendekatan penelitiannya itu adalah kualitatif ya kualitatif karena bicara juga tentang kualitatif, bicara juga tentang kuantitas dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Widya ditutup. Ya, silakan Bu Widya ditutup atau Pak Khalil Fala. Ya, baik, pada saya Alhamdulillah ya, kami telah menjelaskan tadi materinya tentang hari ini dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian dan juga dalam tadi ya ketika menjawab pertanyaan dari Pak dosen ya. Mohon maaf dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak pada hari ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Widya, Pak Khalil Fala, dan Pak Taufik Kamal.